gimana dokter? Jadi malaria itu salah satu efek sampingnya itu kalau selamat ya, kalau sampai ke otak ada kejang. Nah kejang ini namanya bahasa kalau berulang namanya epilepsi. Oke. Nah, jadi itu yang membuat saya tertarik. Nah, belajar epilepsi. Berarti inspirasinya di Papua itu iya. kan ya? Seru banget, dokter dari Makassar. Dari dokter aja pernah dinas di Papua, terus S2 di Amerika. Terus sekarang meneliti neuroscience. Betul. Terbuat dari apa sih dokter ini? Wah. Ini tingkat kecerdasannya itu, aduh. Sudah ada. Maksudnya sudah mengarah ke sana. Sudah mengarah ke sana dan betul. sudah apa ya guys ya? Sudah diuji di lab gitu. Iya. Iya. Ada ya, memang canggih lah kalau di US. Kalau di Amerika sih, ya mau orang guys ya. Kalau di Amerika sebenarnya teknologi itu sudah ada. Betul. Cuma betul. kita itu mau menyampaikan, mau nge-share itu ada kode etik tertentu, kayak beberapa. Halo guys, assalamualaikum guys. So hari ini kita kedatangan tamu Dr. Marson. Halo Dr. Marson. Halo Mas, apa kabar? So Dr. Marson ini bukan lagi banyak prestasi, tapi dia di gudangnya prestasi guys. So wah, biasa nanti aja. kita mau tanya-tanya sedikit. Boleh. Terus apa lagi ya? Soalnya ini kemarin habis dari New York ya dokter, dari mana? Kemarin dari Orlando, Florida. Orlando. Aku ini ke American Epilepsy Society karena kebetulan penelitian saya tentang epilepsi. Oh. Iya. Terus gitu. aku kasih materi di sana. Oh, Iya. keren banget. Jadi ngasih materi di depannya para bule-bule, wes. Itu dokter habis dari kemarin sebelum dari Orlando kemana dok? Pokoknya ini keliling terus dokter. Ya jalan-jalan gitulah ya, menikmati. Kayak jalan-jalan tapi dibiayai sama. Iya, dibiayai sama lab. Sama lab. Ini dokter yang guys? Dokter yang selama karirnya di lab ya ini. Jadi sulit. Jadi kadang-kadang itu kalau di Amerika itu untuk mendapatkan lab itu sulit dok ya. Kalau cuman kuliah oke lah, tapi kalau kuliah sambil di lab mungkin betul. Jadi kalau kuliah ya. Kalau kuliah di S3 ya secara khusus itu kalau kuliah S3 untuk dapat lab itu kan itu menentukan sekali progres kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalau labnya bagus, nah kita juga thriving gitu jadi seorang PhD gitu. Dibanding kalau labnya jelek atau kecil itu kurang ini. Akhirnya nanti kita itu keluarannya kurang kompetitif gitu kan. Artinya kalau bahasa simpelnya guys, kalau alatnya lengkap dan menunjang dan kita banyak latihan, itu artinya nanti outputnya juga punya pengalaman yang lebih daripada yang cuman alatnya misalnya cuman buku. Kalau misalnya kalau sekolah pakai laptop mungkin bisa browsing internet dan macam-macam lah, pokoknya top banget. Dan Dr. Marson ini the bestnya itu nanti kita ulik sedikit guys. Jadi setahu saya beliau ini nanti biar beliau yang cerita, dari Makassar, pernah dinas di Papua juga. Iya. Nah, terus dapat beasiswa ke Amerika, mulai S1 ya dok ya? Saya mulai S2. S2, S3, dan terakhir ini postdoc. Yes. Artinya selangkah lagi, profesor. Aku ambilin aja. Sorry dok, hari ini saya dapat info Teh Iim. Iya betul. Itu sudah dikukuhkan sebagai profesor. Betul. Selamat ya Teh Iim. Iya. Teh Iim, terus sama juga buat Prof Tintin. Jadi
Prof Tintin sama Prof Iin ya. Iya. Oh, ya berarti dua, berarti kalau teman saya dua. Kalau yang pernah di sini namanya Teh Iim ya. Iya, Teh Iim. Teh Iim. Berarti habis ini Teh Iim, Iya. Mas Julham. Mas Julham dari Gorontalo mungkin ya. Betul. Terus betul, Pak De Hardi mungkin. Ya, sama Pak Ade, ya betul. Keren. Cuman sudah pulang guys, jadi ya. Iya. Kami datang hampir bersamaan tuh. Teh Iim, Prof Iim. Prof Iim ya sekarang ya. Prof Iim harus ya. Harus diadres dengan benar. Gimana? Prof Iim atau Prof Teh Iim? Iya, jadi waktu itu datangnya Fulbright juga. Teh Iim pertama datang 2014, kalau nggak salah ya setahun sebelum saya. Oke. Terus saya datang 2015. Jadi memang lama di sini sama-sama. Wah, 2015 sudah di sini, Dok? Iya, saya di sini dulu. Wah, lama juga ya. Iya. Maksudnya lama bukan berarti terus mapala guys. Kalau mapala itu mahasiswa paling lama. Kalau beliau ini lama 2015 sampai 2023 berarti berapa tahun? Dok? Ya 8 tahun. 8 tahun ya. Iya. Artinya 8 tahun ini hidupnya di lab. Iya betul. Bukan artinya bukan untuk yang apa ya? Ya kayak apa ya? Ya hidupnya di lab. Artinya setiap hari belajar dan nge-lab. Jadi gini guys, saya stabil dikit. Kalau di lab di sini itu dibimbing langsung oleh profesor ya. Betul. Jadi profesornya itu kebanyakan beliau itu punya lab, terus merekrut yang ya orang-orang pinter lah. Nggak mungkin lah profesor mengerjakan orang kayak saya kan ya nggak mungkin. Orang pinternya ditarik. Nah kita mau tahu sepinter apa dokter masuk. Ini Dok, ini dokter dari mana, Dok? Mohon maaf, dokter. Saya dari aslinya sebenarnya sih Toraja. Toraja. Aslinya sebenarnya saya orang Toraja. Cuma besar dan lahir itu di Makassar. Jadi semua sekolahnya itu di Makassar. Sulawesi Selatan. Oh, oke. Iya, jadi kan Toraja termasuk salah satu suku besar di Makassar. Jadi bapak mama itu pindah ke Makassar, terus tinggal di Makassar. Ya, aku lahir di Makassar, besar di Makassar. Nah, sekolah di Universitas Hasanuddin buat S1-nya dan dokternya. Oh, S1 ke dokternya Unhas, guys. Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin. Wah, ini berarti alumni Unhas. Semangat alumni Unhas gitu. Terus Dok, menurut cerita teman-teman saya juga belum tahu. Memang apa benar pernah dinas di Papua? Betul. Jadi saya itu masuk kedokteran di Unhas itu 2008, sekolah sampai ya 5 tahun lah ya, 5 tahun setengah sampai 2013 lulus jadi dokter. Desember. Terus 2014 itu ada program pemerintah namanya internship, kan itu wajib. Kan sampai sekarang masih ada kok. 2012? 2014. 2014. Berarti sebelum ke Amerika ya? Sebelum ke Amerika. Nah, itu saya internshipnya di Papua, tepatnya di Timika, Kabupaten Timika. Kalau tahu Freeport, nah di sana tuh. Tapi kita nggak kerja di Freeportnya. tapi ya mohon maaf ya Dok ya. Orang kalau sudah dengar Papua, apalagi Timika atau Mimika ya? Timika ya? Iya, kabupatennya namanya Mimika, kotanya namanya Timika. Itu kayaknya butuh keberanian yang Dok, butuh yang betul. Butuh cowok sejati gitu loh. Artinya gimana ya? Biasanya takutnya ke daerah Papua itu kan pertama ya, kan daerahnya ya begitulah ya. Infrastruktur kurang bagus ya dulu ya. Infrastruktur kurang bagus, terus kan malaria gitu kan ya. Takutnya kayak gitu kan, apalagi kalau yang yang besarnya cuma di kota kan. Ke daerah pelosok itu kan agak sesuatu yang masih jarang dulu zaman saya ya. Sekarang udah banyak kok di Papua. Sekarang udah banyak dokter. Iya, jadi memang makanya sekarang di Indonesia itu pemerataan dokter itu tidak pemetaannya tidak merata. Jadi semuanya ngumpul di daerah kota-kota besar. Jadi yang ke daerah-daerah itu kurang. Kayak misal ke Papua, ke mana, ke NTT, daerah timur apalagi. Daerah timur ya. Sangat betul sekali, sangat kurang. Jadi
Malah waktu angkatanku itu cuma ada, aku lupa ya berapa nomornya. Kita cuma tujuh orang ke rumah sakit umum daerah Timika. Jadi cuma bertujuh, satu perempuan. Satu perempuan, 6 lagi. Iya. Yang perempuan ini yang dong. Yang perempuan ini memang tangguh banget. Iya. Tangguh. Hebat dia. Dokter Villa ya. Sekarang dia PNS, aku lupa di mana tempatnya. Dokter Villa. Dokter Villa. Selamat dokter. Anjen apa ya dok ya? Kadang-kadang kita kalau dengar Papua itu kayak apa ya? Aduh, kok di dinas di sana gitu loh. Kadang-kadang kalau sebagai, mohon maaf ini, kadang-kadang kalau kita mau didinaskan di daerah yang terjauh atau terluar dari Indonesia, itu kadang-kadang kita sampai apa ya, orang tua itu nangis dong. Betul. Teman saya kayak gitu sih, orang tuanya. Jadi, aduh, yang penting selamat pulang, tapi dokter gitu. Ya mungkin itu dong, mungkin itu doanya dari Papua, bisa ke Amerika. Betul. Apa di sana namanya apa namanya dulu? Kalau di Jawa itu kan doanya apa ya, doa orang tua gitu. Kalau di Papua apa namanya ya? Saya lupa itu. Saya lupa. Nanti aja lah guys, tak. Iya. Ya. Terus dok, berapa bulan dok di? Saya itu sebenarnya jadi waktu datang ke Timika itu 2014 kan ya, mulai internshipnya itu November. Jadi kan komitmen internship itu 1 tahun. Jadi November 2015 baru selesai. Tapi kan itu lalu aku udah keterima beasiswa. Jadi waktu sementara menunggu penempatan di Papua itu kan ada sedikit masalah waktu itu karena internship, beberapa orang menganggap internship ini kurang bermanfaat, right? Terus gimana dong? Kurang bermanfaat. Jadi program internship yang wajib 1 tahun buat dokter yang baru lulus itu, ada beberapa orang beranggapan atau dokter beranggapan bahwa ini kurang bermanfaat buat dokter-dokter. Nah, sempat ada isu mau dihapuskan. Karena angkatan-angkatan sebelumku tuh yang kayak 2005 deh, itu udah ada program internship, selesai dokter, sumpah dokter, langsung praktek. Nah, lulus semua itu kan ujian kompetensi nasional, langsung praktek. Nanti baru tahun-tahun berikutnya itu baru ada program internship ini yang mewajibkan dokter setelah lulus itu praktek di tempat yang ditentukan sama pemerintah. Nah, di Papua lah supaya pemerataan dokter ini bisa disebar, dokter yang baru lulus ini bisa disebar ke seluruh pelosok Indonesia. Sepertinya bagus sih programnya. Iya, programnya memang bagus. Cuma kan ada namanya kalau baru diluncurkan kayak gitu kan, selalu pasti ada friction gitu. Ada yang nggak setuju. Nah, itu lalu gitu. Betul. Dikompori bahasanya. Jadi 2014 itu sambil nunggu internship itu coba-coba daftar beasiswa. Jadi 2014 Februari itu aku kirim ini aplikasi Fulbright-ku. Bentar. Saya stabil dulu guys. Silakan. Saya potong dulu. Berarti waktu di Papua 2014 kan di Papua? Iya, 2014. Tapi pemberangkatannya itu bulan, kalau nggak salah tapi bulan 6 aku udah ada. Bulan dari Papua. Iya. Artinya dokter waktu itu berpikiran untuk kuliah juga di luar negeri. Betul. Jadi sebelum ke Papua itu udah berpikiran. Sorry dok, ini saya potong lagi. Orang kalau dengar dari Papua itu stres dulu. Aduh, kayak gitu. Artinya kalau dokter sampai mengapply ke luar negeri itu posisinya memang ya udah, memang ini sudah kewajibanku sebagai dokter untuk ke garis terdepan kayak gitu kan. Artinya apa ya? Ya mohon maaf guys, kalau memang nyari beasiswa itu kadang-kadang orang itu perlu mempersiapkan kayak gini, dokumen itu memang pusing. Kalau tidak nyaman, sudah dia akan meletakkan dokumen itu lebih, apalagi dengan Papua, udah stres itu. Iya, betul. Terus gimana tadi dok? Yang Februari tadi? Februari saya daftar kan, turun aplikasi kan, deadline-nya itu Februari. Kalau beasiswanya kebetulan yang saya dapatin daftar ini namanya Fulbright. Jadi yang memang di fundingnya dari pemerintah Amerika Serikat di sini. Oke guys, Fulbright nanti saya tampilkan ya. Ini ada pembukaan terakhir 15 Februari dari Aminef.
Betul, Okay. betul. Nah, setiap Februari aku kirim kan, kirim. Ternyata lulus berkas, panggil wawancara. Jadi aku tuh udah ngerjain wawancara dan sebagainya itu sebelum berangkat ke Papua. Wawancaranya di Makassar atau di Jakarta? Di Makassar. Karena alumni Fulbright ada juga yang di Makassar. Oh, jadi guys, untuk yang teman-teman yang mau kuliah S3 atau S2 yang posisi di Indonesia Timur berarti ya, Dok ya? Betul. Bisa ke Makassar. Betul. atau di mana ya? Atau dicari di websitenya Aminef atau Fulbright mungkin nanti di mana wawancara. Jadi tidak perlu ke Jakarta dulu. Iya. Ada yang yang di Jakarta sih. Iya, kalau yang di Makassar itu, kalau di Indonesia Timur itu kalau nggak salah ya. Tapi mungkin nanti dikoreksi lagi. Nanti tolong dicek lagi di komentar biasanya sama-sama. Kalau nggak salah, kalau yang ada Indonesia Timur itu ngumpulnya semua di Makassar. Oke. Terus ada yang di Surabaya juga kan. Oh, Surabaya ada ya. Jadi ngumpulnya semua itu di Makassar karena waktu aku wawancara 2014 itu Februari itu ada ketemu teman-teman dari Papua, dari NTB, Bali, iya, semua. Iya, Indonesia Timur kayaknya memang berpusat di ini, berpusat di Makassar, betul. Aduh, saya nggak bisa ngomong guys. Soalnya saya dokter ini spesial banget bagi saya. Artinya kalau sudah dinas di Papua, artinya merasakan apa sih? Pace apa namanya? Iya. Itu tadi saya ingat tadi yang untuk doanya pace kalau nggak salah ya, itu doanya orang di sana mungkin merasa terbantukan. Betul. Dengan kehadiran dokter di sana, ya tadi kita bilang kan tadi soal malaria itu kan. Iya. Itu memang itu mah endemik di negara kita. Ya, kayak COVID dok di sana ya. Iya, betul. Jadi tiap orang, kayak hampir semua orang di Papua itu sudah pernah kena malaria. Saking seringnya. Itu kalau itu katanya sampai bis-bisan ya. Wah iya, sampai justru itu yang aku propose ke Fulbright waktu. Jadi ide penelitiannya itu waktu saya mendaftar Fulbright itu kan ditulis nih esai. Salah satu yang gue propose itu adalah tentang saluran darah otak. Nah, terus sama dengan hubungannya dengan malaria dan penggunaan antibiotik. Nah, dan bagaimana itu bermanifestasi menjadi penyakit saraf gitu. Nah, saya kan belajar bidang saraf tuh, neuroscience namanya. Oh jadi Dokter Mason ini spesialnya kalau martabak itu spesial pakai 2 telur. Kalau Dokter Mason ini spesialnya neuroscience. Jadi soal saraf. Nah, nanti kita bahas di next soal saraf ini soal betul. Soalnya nanti kita juga mau ngulik banyak soal neuroscience. Terus gimana dokter? Jadi malaria itu salah satu efek sampingnya itu kalau selamat ya, kalau sampai ke otak ada kejang. Nah kejang ini namanya bahasa kalau berulang namanya epilepsi. Oke. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Belajar epilepsi. Berarti inspirasinya di Papua itu ya? Keren. Jadi waktu itu sebenarnya epilepsi kan bisa sembuh. Sembuh sih mungkin bisa aja ya. Cuma epilepsi itu bisa dikontrol, Mas. Jadi bisa dikontrol kejangnya supaya tidak kejang lagi gitu kan. Cuma masalahnya karena di Papua ya, mungkin karena edukasi yang kurang. Oke, saya paham ya. Jadi penyampaian ke masyarakat juga kurang. Jadi anak-anak dengan dengan gejala kejang atau epilepsi ya. Walaupun kejangnya terkontrol, udah berhenti sekolah, kan kasihan mas. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal kan sebenarnya kan itu kan yang sebenarnya. Jadi bukan cuma masalah di penyakitnya secara ini ya biologi ya, tapi juga sosialnya gitu. Sosialnya benar. Jadi stigmanya itu loh. Jadi akhirnya pasien dengan gejala ini atau dengan epilepsi itu gampang terstigmatize gitu kan, tertinggalkan gitu kan. Berarti sekarang sudah postdoc neuroscience dengan
tadi inspirasinya epilepsi tadi, artinya dokter, mohon maaf ya spill sedikit ini. Berarti sudah menemukan formula untuk menahan tadi, Dok. Waduh, kalau ditanya formulanya itu rahasia, Dok ya. Ya sebenarnya kita kan kalau di dunia research ya, jadi memang kita itu tetap constantly tetap terus cari kira-kira obat yang atau intervensi yang kita bisa lakukan untuk menolong pasien dengan epilepsi ini. Itu memang terus dikerjakan kok. Jadi sebagian besar epilepsi itu dapat dikontrol dengan obat. Jadi dan ada sekitar 30% kalau nggak salah. 30% dari pasien epilepsi itu tidak terkontrol dengan obat. Nah, ini yang kita berusaha cari obatnya. Gitu. Gitu, betul. Jadi penelitian saya tentang mencari itu, menemukan atau mencari penyebab apa sih yang menyebabkan kejang, apa sih yang menyebabkan epilepsi. Terus kita coba kalau udah tahu, oh mungkin kalau kita target itu bagian itu, bagian otak yang ini mungkin kejangnya berhenti atau kejangnya berkurang. Nah itu yang kita coba cari tahu. Sorry Dok, tolong koreksi saya, apa benar ya? Untuk saraf atau neuroscience ini juga bisa untuk kayak ini Dok, apa sih namanya yang sakit itu loh Dok, tiba-tiba jatuh itu loh, saya lupa namanya. Dulu pernah sih orang-orang tua dulu, kayak stroke ringan atau apakah juga masuk di soalnya katanya sih itu awal mulanya gangguan penggumpalan. Katanya Dok, saya dokter di saraf itu gimana Dok? Pelajaran yang saya dengan artinya kalau misalnya dokter ini sampai bisa tadi yang 30% menemukan tadi pemberhentian, berarti bisa juga diaplikasikan ke betul. Ke stroke saya ini stroke ringan Dok ya, masih bisa diobati katanya berapa kali jam gitu loh Dok. Betul untuk sembuh lagi. Iya betul. Jadi kalau stroke sebenarnya kan itu gangguannya bukan cuma sarafnya, itu ada pembuluh darah juga kan ininya. Jadi kalau penyakit saraf itu banyak yang ini overlap. Jadi memang dan justru stroke itu menjadi salah satu penyebab terbesar kejadian epilepsi. Jika pasien dengan stroke itu ada besar chance-nya kemungkinannya dia akan kejang juga nanti. Apalagi kalau stroke-nya kena banyak otak yang lain, kan bagian otak yang betul-betul sangat krusial buat kejadian epilepsi. Jadi ada seperti itu. Jadi kalau misalnya dapat obat untuk berhentiin kejangnya, bisa juga itu di obatnya atau intervensinya di repurpose namanya. Repurpose itu berarti kita coba obatnya ke penyakit neurologis atau saraf yang lain. Salah satu contohnya stroke tadi ya. Nah yang kita takutkan kan kalau stroke karena banyak sel saraf yang mati tuh. Iya. Jadi biasanya kalau udah banyak yang mati kan sel saraf nggak tumbuh lagi tuh. Cuma ada di beberapa bagian otak yang ada pertumbuhan sel saraf secara konstan, tapi tidak semua. Jadi kalau sel sarafnya masih Yusuf lahir dengan 1 million, 3 million like sel saraf gitu, atau 3 juta sel saraf gitu. Itu jumlahnya tidak bertambah, jumlahnya akan terus berkurang. Jadi nanti Mas Yusuf panjang umur ini nanti umur 90 tahun, 100 tahun itu mungkin yang betul-betul bisa berfungsi itu cuma yang 50.000, 60.000. Artinya ada memang ini pengurangan volume otak, pengurangan jumlah saraf. Nah, kayak gitu. Itu Dok, kira-kira itu ada ditemukan lagi enggak itu. Ini yang ini boleh dijawab, boleh tidak. Soalnya ini rahasia perusahaan. Ada enggak kayak sel saraf? Sel saraf buatan gitu. Sekarang itu lagi dikembangkan itu banyak teknik-teknik yang sekarang di Amerika ini, apalagi di Amerika ini kita banyak kesempatan untuk mencoba teknik-teknik yang betul-betul bisa menginduksi tumbuhnya sel saraf baru gitu kan ya. Kayak misalnya, mohon maaf saya potong Dok. Jadi sel saraf yang baru ini gini guys, gambarannya guys. Kayak rambut kita rontok. Ya, itu ada kayak penumbuh rambut baru. Betul. Ini
kita tanya sedikit, ada nggak kira-kira, ya bukan bicara ada dan tidak, tapi tahu nggak kira-kira dokter kayak gitu? Ada. Jadi memang ada beberapa penelitian itu yang mengarah ke stem cell gitu kan. Jadi stem cell itu jadi kayak sel. Jadi sel ini belum jadi sel saraf, tapi bisa diinduksi jadi sel saraf. Jadi bisa diambil dari kulit, dari terus injeksi masuk ke dalam otak. Jadi itu bisa betul-betul diproses atau dibentuk supaya jadi sel saraf. Jadi kan sebenarnya kita kan awalnya dari satu sel gini kan, terus tumbuh dan tergantung chemical yang dikeluarin sama tubuh kita itu nanti mendikte sel ini yang jadi sel kulit, ini yang jadi sel mata, ini yang jadi sel otak, gitu. Nah sama, jadi bisa ambil sel kulit ini awalnya sel kulit ini dari atau sel di tulang. Nah itu awalnya sel tulang itu kan dari tempat yang sama. Jadi bisa dikembangkan lagi namanya stem cell atau pluripotent stem cell. Itu bisa. Nah sekarang itu jadi terapi-terapi yang kayak misalnya Parkinson, kalau pernah dengar Parkinson, atau Parkinson ya. Muhammad Ali, itu kena Parkinson. Ya, jadi misalnya ada banyak yang tangannya gitu. Tremor gitu kan ya. Itu banyak kan sel saraf yang mati itu. Dan beberapa orang itu udah coba kasih masuk sel dari tempat lain tadi kan ke dalam otak. Nah terus dalam otak baru nanti diterapi. Di selnya itu diinduksi supaya berubah jadi sel saraf yang kita mau. Nah, ada perbaikan. Jadi ada perbaikan setelah ini. Tapi itu kayaknya belum sampai ke clinical trial deh. Tapi betul sudah ada. Maksudnya sudah mengarah ke sana. Sudah mengarah ke sana dan sudah sudah diuji di lab gitu. Iya. Ya. Ada ya, memang canggih lah kalau di US. Kalau di Amerika sih, kalau di Amerika sebetulnya teknologi itu sudah ada. Cuma kita itu mau menyampaikan, mau nge-share itu ada kode etik tertentu, tidak boleh. Kayak beberapa energi listrik yang beberapa kali Cuman kita itu ya sekilas pandangan aja lah. Soalnya kalau mempublikasikan kan milik hak cipta orang lain. Betul. Tapi kita nggak boleh. Aduh seru banget, dokter dari Makassar. Dari Toraja, pernah dinas di Papua, terus S2 di Amerika, terus sekarang meneliti neuroscience. Betul. Aduh, ini dokter ini terbuat dari apa sih dokter ini? Ini tingkat kecerdasannya itu, di luar. Kalau kata orang di luar nurul sekarang. Aduh iya, banyak yang bantu kok mas, banyak yang bantu sebelum. Ini kan journey ini kan nggak sendiri mas, petualangan ini nggak sendiri, selalu pasti ada orang yang bantu. Oh gitu. Iya, nggak mungkin sendiri. Termasuk doa dari orang tua, teman-teman, sahabat, iya. Aduh. Makanya nyari waktunya tadi loh guys, susah. Beliau ini datang 1 jam sebelum saya. Jadi all time banget, saya masih dari dokter, mohon maaf banget. Saya masih ada vaksin untuk anak saya, soalnya di Mary Grilly Hospital di hospital lagi. Soalnya vaksin di sini guys, bagus. Vaksinnya sih 1 menit 2 menit. Antri setelah vaksinnya ini karena dia menunggu reaksi. Betul. Itu harus jadi aturan tertentu, kalau memang ada gejala langsung ditangani, kalau enggak ya keluar. Itu sekitar 40-30 menit. Jadi itu aturannya. Dok, saya mengucapkan terima kasih dok atas waktunya, sudah datang, sudah share juga pengalamannya dokter. Dari Papua ke Amerika. Itu sudah jiwa petualang banget ini dok. Iya. Oke dok, terima kasih dokter Mas. Iya, terima kasih Mas. Nanti kita undang lagi dok ya. Siap. Nanti kalau teman-teman yang ada pertanyaan soal kesehatan, terutama neuroscience, epilepsi, stroke ringan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah loh ya, saya jadwalkan lagi. Soalnya beliau ini keliling Amerika. Kalau kita kan stay di satu state, makanya kelilingnya ke Florida, ke California, ke New York. Bukan keliling jalan-jalan guys, tapi kelilingnya itu untuk
seminar lah, ya, conference. Conference kalau kita ngomong conference. Jadi ngasih ilmu ke bully-bully itu. Ini loh yang aku dapetin. Oke Dok, terima kasih Dok. Terima kasih Mas. Oke. Jangan lupa ada quote tuh. Waduh, apa ya? Quotes-nya? Kata-kata bijak. Apa ya kata-kata bijak? Wah, itu gue harus pikir dulu. Oh gitu. Mungkin guys, next time nanti ada kata-kata bijak. Siap. Oke, thanks for watching. Tetap semangat, jangan lupa sarapan. Bye bye.